Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Jelang kelulusan tahun 2020-2021, siswa melaksanakan ujian sekolah sebagai salah satu syarat kelulusan. Ujian pun dilaksanakan secara daring dengan pengawasan melalui aplikasi meeting. Genap setahun lamanya aktivitas belajar mengajar di sekolah dilaksanakan dengan jarak jauh atau daring. Saat ini para siswa telah memasuki akhir masa ajaran 2020-2021. Mereka pun tengah menghadapi ujian sekolah sebagai salah satu syarat kelulusan. Peserta didik akan dinyatakan lulus dari sekolah setelah menyelesaikan program pembelajaran dan dibuktikan dengan rapor tiap semester. Setiap siswa harus menyelesaikan 15 mata pelajaran, baik ujian tulis, praktek, dan juga bentuk lain. Yang masih ada beberapa kelas ya. Yang mati kameranya itu berarti udah selesai. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi saat ini di mana anak-anak siswa SMA sedang UAS dan bagaimana sistemnya UAS secara online, kita akan berbincang dengan Pak Usep Hasman, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Pak Usep. Selamat siang. Mohon izin saya buka dulu ya. Boleh, Ya, silakan Pak. Nah, Pak, bagaimana saat ini ujian akhir sekolah dilakukan secara daring? Seperti apa sistemnya agar ujian tetap jujur, tapi juga hasilnya baik, Pak, nanti? Iya, memang dengan pandemi ini kan banyak keterbatasan. Tetapi alhamdulillah dengan bantuan teknologi, ujian daring tetap bisa kita laksanakan dengan pengawasan melalui Zoom meeting. Jadi anak-anak tetap harus meng-on-kan kameranya ketika mereka mengerjakan soal-soal ujian. Memang mungkin mengenai kejujuran ya mudah-mudahan justru dengan ini kita menerapkan pendidikan karakter. Bagaimana kualitas kejujuran anak-anak kita. Karena yang namanya kelulusan kan tidak hanya tergantung kepada ujian tulis. Tapi juga ada portofolio bagaimana prestasi mereka sejak mereka sekolah di SMA 1 Depok sampai sekarang. Jadi bukan satu-satunya ujian tulis. Dan tidak semua mata pelajaran juga ada ujian tulisnya. Ada cukup mungkin dengan menggunakan praktek saja. Ada cukup mungkin penugasan-penugasan. Nah, ujian tulis itu hanya salah satu lah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Bahwa dengan era pandemi ini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Yang berkaitan dengan penilaian. Dan itu semuanya diserahkan kepada sekolah. Bagaimana sekolah bisa mengolah itu. Dan yang terpenting adalah sekolah harus betul-betul menilai bukan saat ujian saja. Tetapi betul-betul menilai dari kelas 10 sampai kelas 12. Dengan mudah-mudahan penilaiannya secara komprehensif. Sehingga mereka punya kompetensi yang utuh. Yang mereka peroleh dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kelulusan itu bukan hanya ditentukan ketika mereka ikut ujian tulis. Atau ikut ujian praktek. Tapi semuanya, ya seperti itu. Dilakukan secara online. Bagaimana dengan ujian nasional? Apakah benar informasinya ujian nasional akan ditiadakan, Pak? Ya, ujian nasional memang sudah ditiadakan. Jadi salah satu program Merdeka Belajarnya Mas Menteri itu adalah bagaimana ujian nasional dihilangkan, kemudian diganti dengan ujian sekolah. Ya, maaf kalau ujian nasional mungkin nanti akan diganti dengan ada namanya asesmen nasional yang tidak menentukan kelulusan. Dan itu bukan untuk anak-anak kelas 12 yang akan selesai dari sekolah. Jadi ada dana AN ini akan melihat bagaimana kualitas pelayanan sekolah begitu, sehingga mungkin kementerian nanti akan punya data yang bisa meningkatkan bantuan atau mungkin pembinaan terhadap sekolah-sekolah. Sedangkan untuk lulusan semuanya diserahkan kepada sekolah. Yang dulunya ada USBN, ujian sekolah berstandar nasional, diganti dengan hanya ujian sekolah saja. Semuanya diserahkan kepada sekolah. Yang saya yakin sekolah memiliki kemampuan untuk menguji anak-anaknya yang sudah dididik selama kurang lebih 3 tahun. Jadi memang ujian nasional sudah tidak ada sejak tahun kemarin. Baik, nah kalau gitu syarat untuk kelulusan ini poinnya apa saja, Pak? Apakah dari asesmen nasional ini saja atau ditambah dengan nilai-nilai yang dikumpulkan dari sekolah, baik nilai itu nilai tertulis maupun tadi portofolio dari siswa? Ya, jadi kalau asesmen nasional itu bukan untuk menentukan kelulusan, tapi hanya untuk melihat sejauh mana kualitas sekolah, layanan sekolah. Karena di AN itu ada juga nanti melihat bagaimana lingkungan belajar dan lain-lain begitu ya. Tapi kita fokus kepada kelulusan. Kalau kelulusan memang hanya ditentukan bagaimana sekolah mampu melakukan penilaian. Pertama adalah bagaimana portofolio dari anak-anak kita yang dilihat dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian boleh dengan melakukan penugasan. Kemudian juga untuk pelajaran-pelajaran tertentu silakan melaksanakan praktek.
kemudian juga bisa dengan menggunakan ujian tulis. Jadi Baik. seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang menentukan kelulusan mereka. Pak Usep, selama 1 tahun belakangan ini siswa belajar secara tatap muka. Bagaimana strategi pihak sekolah agar materi ataupun kurikulum ini bisa terserap oleh siswa dengan baik sehingga nanti ketika UAS mereka bisa lulus semua, Pak? Jadi untuk materi kebetulan kan ada kebijakan bagaimana kurikulum ini disesuaikan dengan kurikulum masa pandemi. Jadi ada beberapa kompetensi dasar mungkin tidak perlu disampaikan. Kemudian di sekolah kami dengan menggunakan LMS, Learning Management System, yang disusun atau dibuat oleh teman-teman IT yang ada di sekolah kami dengan bantuan Moodle. Nah, dengan begitu anak-anak juga di samping ketika mereka langsung bisa ikut pembelajaran pada saat jam belajar, tapi mereka juga bisa membuka materi yang sudah diupload oleh guru-guru kami pada saat tidak jam belajar. Baik. Misalnya sore atau malam. Jadi semua kita simpan di LMS yang sudah kita buat. Baik. Ya memang kalau ketercapaian mungkin tidak sebaik apabila memang kita luring Baik. gitu. Ya daring, ya dengan luring ya jelas luar jaring lebih bagus ya. Baik, terima kasih Pak Usep Asman, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Depok. Kita harapkan nanti semoga hari ini UAS-nya berjalan dengan lancar dan semua nilai siswa bisa memenuhi untuk lulus nantinya. Terima kasih Pak.